Belajar bersama dengan Pak Diat Moko. Pada kali ini kita masih belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di ASEAN dan Indonesia. Namun, fokus kita kali ini pada bagian perdagangan antar pulau dan antar negara. Sebelum kita melangkah, kita berdoa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing, agar Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kemudahan kepada kita dalam belajar dan memahami apa yang ada. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Yuk, kita melangkah. Tentu kamu ingat pelajaran yang telah lalu tentang peta konsep yang berikut. Pelaku ekonomi yang harus melihat adanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang yang digunakan untuk penguatan ekonomi, perdagangan, baik dalam negeri atau luar negeri, antar pulau atau antar negara, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, redistribusi pendapatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat latar belakangnya. Ada perbedaan potensi antar wilayah, baik itu dalam satu negara maupun antar negara. Perbedaan potensi ini juga memicu perbedaan komoditas yang dihasilkan. Ada daerah yang banyak menghasilkan beras misalkan, tapi ada daerah yang banyak menghasilkan jagung. Nah, ini ada komoditas-komoditas unggulan yang disebabkan adanya perbedaan antar uang. Selanjutnya ada usaha untuk pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup. Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta kemajuan transportasi turut memicu pertumbuhan perdagangan antar daerah dan antar negara. Nah, apa sih tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah dalam satu negara? Yang pertama, jelas memperoleh keuntungan. Karena setiap perdagangan pasti bertujuan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, setidaknya akan memperluas jangkauan pasar. Artinya apa? Produk-produknya bisa dikenal ke seluruh daerah, bahkan ke negara lain. Apa pendorong utama dari perdagangan ini? Yang pertama, tentu ada perbedaan faktor produksi. Ada daerah A yang kaya dengan satu produk, ada daerah B yang kaya dengan produk lain, dan ini menimbulkan hubungan, yaitu perdagangan. Pemicu yang selanjutnya adalah perbedaan tingkat harga. Harga yang daerah-daerah satu harganya demikian murah, sedangkan harga yang daerah yang lain harganya begitu tinggi. Otomatis dari daerah yang murah akan dijual ke daerah yang tinggi untuk memperoleh tadi keuntungan. Selain usaha untuk memberikan bantuan pemerataan komoditas yang diperlukan. Selain itu, pemicu selanjutnya yang tadi sudah disebutkan, adanya kemudahan transportasi. Pengiriman berbagai macam kebutuhan, baik itu barang atau jasa, sangat mudah dilakukan dengan adanya
transportasi yang tersedia dengan baik. Selain itu, kemajuan iptek, teknologi informasi dan komunikasi juga penting. Sebagai contoh, suatu daerah akan menghasilkan panen raya, sedangkan daerah lain sedang mengalami kesulitan bahan pangan. Otomatis daerah yang sedang mengalami panen raya ini akan menjual barang komoditasnya ke daerah yang sedang mengalami krisis, atau bahkan secara kemanusiaan hanya memberikan secara cuma-cuma jika itu dalam kondisi darurat. Manfaat. Nah, yang pertama jelas ada pemenuhan kebutuhan. Kemudian ada produktivitas meningkat. Artinya apa? Daerah yang berproduksi akan semakin bersemangat untuk meningkatkan produksinya agar dapat membantu daerah yang lain, baik itu melalui perdagangan atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Otomatis pula akan membuka lapangan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ini beberapa manfaat dari perdagangan antar pulau. Nah, kita melangkah untuk perdagangan antar negara. Pada prinsipnya, perdagangan antar negara itu hampir mirip dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah dalam satu negara. Namun, ada beberapa perbedaan. Di antaranya lingkupnya. Karena ini menyangkut kebijakan negara satu dengan negara yang lain. Kemudian ada juga perpindahan modal. Misalnya ada investasi. Ada negara lain menginvestasikan modalnya untuk mendirikan sebuah pabrik atau perusahaan di negara tetangganya. Atau perpindahan tenaga kerja. Sebagai contoh, Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke negara tetangga yang kekurangan tenaga kerja. TKI Indonesia banyak tersebar di luar negeri, baik itu di bidang formal atau di bidang informal. Selain itu pula ada perpindahan teknologi. Perpindahan teknologi ini biasanya diiringi melalui pendirian pabrik-pabrik dari luar negeri ke dalam negeri, atau kerjasama alih teknologi. Pabriknya pabrik milik negara kita, tetapi tenaga ahlinya dari luar negeri yang mengajarkan teknologinya kepada tenaga kerja di Indonesia sehingga menjadi ahli yang nantinya akan bermitra. Kemudian adanya penyampaian informasi tentang kepastian bahan baku dan pemasaran produk yang ada. Ini semuanya menyangkut perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara yang utama itu adalah ekspor dan impor. Ekspor berarti menjual ke luar negeri, sedangkan impor itu artinya membeli dari luar negeri. Pelakunya disebut eksportir untuk ekspor dan importir untuk impor, dan alat tukarnya berupa devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah mata uang asing yang disepakati sebagai alat tukar. Tujuannya apa dari perdagangan antar negara? Jelas, yang pertama mencari keuntungan, yang kedua pemenuhan kebutuhan, yang ketiga mempererat persahabatan antar negara. Biasanya hubungan antar negara itu diawali dari hubungan ekonomi berupa hubungan dagang, saling tukar menukar komoditas perdagangan. Perdagangan antar negara juga akan bersinggungan dengan kebijakan pemerintah.
Pemerintah melakukan perizinan ekspor yang mudah, membina eksportir agar barang ekspor yang dikirim ke luar negeri adalah barang-barang ekspor yang unggulan dan bermutu, sehingga luar negeri percaya dan tetap membeli produk-produk kita, serta menjaga kestabilan nilai tukar uang. Selain itu, adanya perjanjian perdagangan internasional, sehingga pihak luar negeri semakin percaya akan komitmen dan keseriusan kita dalam menjaga hubungan. Selain itu, promosi juga sangat penting, khususnya dalam mencari daerah-daerah yang baru sebagai tempat pemasaran, juga untuk mengenalkan produk-produk unggulan yang lainnya. Apa pendorong ekspor? Pendorong ekspor antara lain masih terbukanya pemasaran di luar negeri. Ini terkait dengan keterbatasan dan keunggulan antar uang tadi. Indonesia dengan daerah yang beriklim tropis banyak menghasilkan sumber daya alam, sehingga sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang beriklim subtropis atau beriklim yang lain. Produk-produk inilah yang nantinya dikirim ke luar negeri. Kemudian ada keadaan politik. Negara yang aman, daya belinya bagus, kemudian hubungannya baik, otomatis akan memudahkan ekspor. Selain itu, eksportir sendiri dibutuhkan keuletan, kerja keras, pantang menyerah. Dia harus berani membuka, menawarkan produk-produk yang baru ke negara-negara lain, menangkap peluang. Indonesia menghasilkan produk A, sedangkan negara lain tidak ada produk A. Ini adalah peluang. Manfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Pengiriman barang yang cepat, order barang yang cepat pula melalui teknologi informasi akan memudahkan dalam ekspor. Nah, manfaatnya apa? Manfaat perdagangan antar negara jelas mendapatkan keuntungan. Selain itu, mendapatkan benda atau barang yang belum bisa diproduksi dalam negeri atau bisa diproduksi namun jumlahnya terbatas, mengingat kemampuan produksinya juga terbatas. Selain itu, persahabatan semakin erat dan ada transfer atau alih teknologi. Pendorong perdagangan antar negara yang utama biasanya karena adanya kebutuhan dalam negeri yang belum bisa terpenuhi dengan baik. Selain itu, ada usaha untuk mendapatkan keuntungan sehingga pendapatan negara bertambah. Perbedaan iptek dan adanya kelebihan produk turut meningkatkan dan mendorong perdagangan antar negara. Keinginan membuat kerjasama, serta ingat, tidak ada satu negara pun yang mampu hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan atau membutuhkan pihak lain. Nah, apa sih perbedaan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan perdagangan antar negara? Setidaknya kalau perdagangan antar pulau atau antar daerah itu masih ada dalam satu negara. Karena masih dalam satu negara, otomatis pula mata uang yang digunakan sama. Beda dengan perdagangan antar negara, otomatis wilayahnya jauh lebih luas, membutuhkan
nilai mata uang yang stabil, artinya apa? Kesepakatan mau mata uang mana yang mau dipakai. Dan juga menyangkut nama baik kedaulatan bangsa. Ini sekelumit perbedaan perdagangan antar pulau dan antar negara. Nah, pelajaran yang singkat ini semoga dapat membantu kalian dalam belajar dan memahami perbedaan karakteristik perdagangan antar pulau, antar daerah, dan perdagangan antar negara. Untuk lebih memahami, coba kamu kerjakan latihan berikut ini. Latihan jawaban tulis pada bukumu. Ingat, jangan lupa nama, kelas, dan absen. Tulis yang rapi ya. Tuliskan dalam 1 hingga 2 paragraf. Dengan satu paragraf minimal 4 kalimat. Seorang pemuda yang memiliki keterampilan buat makanan ringan, dia memiliki impian menjadi seorang pengusaha. Nah, apa yang harus dia tempuh untuk mewujudkan impian? Dilihat dari konsep perdagangan antar pulau dan antar negara. Bayangkan dia adalah kamu. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Dwi Atmoko. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita.